Oke, berarti Iya. Munas setuju nih ya? Setuju saya Munas. Ya, selamat sore teman-teman dimanapun berada. Pada hari ini di halaman DPD Jakarta Pusat seperti biasa ada diskusi yang sangat menarik. Terutama kemarin abang kita, Bang Mujahidin ini tidak setuju dengan adanya Munas dan apapun itu namanya untuk Partai Berkarya ke depan. Tolong dijelaskan gimana, kenapa? Saya lalat sedikit ya. Boleh? Saya bukan tidak setuju pada kata-kata Munas itu. Ketika ada kawan-kawan yang menggagas Munas Partai Berkarya, maka sudah barang tentu ya panduannya adalah ADART Partai Berkarya yang mengatur tentang tata laksana Munas. Pelaksanaan Munas itu harus merupakan keputusan rapat pleno Partai Berkarya. Minimal rapat pleno Partai Berkarya. Maksimal merupakan putusan Rapimnas Partai Berkarya. Tapi keadaan Partai Berkarya sendiri kan sedang dalam dinamika nih. Nggak mungkin lah ada keputusan apa begitu. Gimana? Dinamika yang terjadi adalah gugatan hukum di pengadilan. Sehingga menyebabkan Partai Berkarya saat ini statusnya ya tersandra di pengadilan. Oke, tersandra di pengadilan. Nah, bukan berarti Partai Berkarya ini tidak ada, karena belum keluar keputusan dari pengadilan yang membekukan Partai Berkarya. Nah, artinya kepengurusan Partai Berkarya saat ini masih bisa berjalan. Kalaupun yang namanya rapat-rapat itu masih bisa berjalan, program masih bisa berjalan. Persoalannya adalah apakah individu-individu dalam partai politik Partai Berkarya hari ini mau seiring sejalan, selaras, bersatu untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan perubahan ke depan. Kalau memang langkah-langkah itu mau kita lakukan secara bersama-sama, hayo kita mulai dari rapat di DPP Partai Berkarya. Bisa rapat pleno atau rapat pleno diperluas atau meningkat menjadi Rapimnas yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan DPW dan DPD untuk mengambil keputusan Munas. Oke, stop di situ. Ya. Munas. Nah, Bang, gimana? Munas bagaimana nih dengan adanya Munas nih? Kemarin di Bapak yang sebelah kita ini kurang setuju kayaknya nih atau berkeberatan nih. Gimana nih, Bang? Ya, kalau saya melihat dari wacananya Bang Mujahidin ini sebagai pengurus DPW maupun sebagai sekjen FNB bukan tidak setuju Munas, hanya Munasnya nih siapa yang menggagas. Nah, kemarin kan ada dari beliau udah japri-japri juga ke saya ada Munas yang dilaksanakan oleh A, B, C gitu. Nah, itu udah ada. Nah itulah, makanya jangan sampai terjadi Munas yang katakanlah Munas abal-abal, Munas makar, Munas apa. Munas yang benar adalah Munasnya HMP. Oh iya betul, betul. Munasnya HMP. Munas dalam sebuah partai politik harus persetujuan pimpinan. Pimpinan siapa? Ketua umum harus persetujuan. Mungkin abang-abang kita ini belum tahu. Mungkin yang mau Munas itu sudah dapat persetujuan juga, mungkin ya. Ya persetujuan dari ketua umum itu berdasarkan persetujuan di forum. Bagaimana? Ya iya, namanya organisasi, apalagi parpol. Persetujuan itu melalui satu mekanisme dulu. Ya, ada rapat pleno. Betul. Keputusan dari ya pengikut rapat pleno, entah itu pada tingkat DPP ya, pasti tingkat DPP lah yang mengadakan rapat pleno untuk memutuskan terjadinya Munas. Ini kan ada satu dinamika yang paradigma dimanapun juga bahwasanya legalitas sudah tidak ada. Satu itu, jadi Partai Berkarya dibekukan lah atau segala macam. Tapi abang tadi bilang selama masih belum putusan hukum ya dari pengadilan, tidak ada yang mengatakan bahwa Partai Berkarya itu dibekukan. Belum inkrah. Walaupun itu keputusan menteri, tapi kalau kemudian digugat di pengadilan, tunggu inkrah. Oke, berarti Iya. Munas setuju nih ya? Setuju saya Munas, cuma menurut ADART, jangan menurut rapat di warung kopi. Apa itu? Makar itu namanya. Iya kan? Ini kan kita kan duduk di sini. Kita sebagai pemegang KTA Partai Berkarya berhak juga memberikan pola pikir terbaik untuk menentukan Partai Berkarya ke depan. Seperti halnya di daerah masih ada yang terus bergerak. Contoh kecil aja, mohon maaf nih saya sebutkan dari Kaltim itu bergerak terus. Dengan koridornya DPW dan DPW yang lain juga bergerak. Nah, ini yang saya tangkap. Cuma menyikapi ini di luar PT UN, ini di luar dari hukum.
Karena saya lihat bahwasanya ke depan itu perlu pembaharuan sepertinya. Ya harus. Ya pembaharuan Partai Berkarya harus dilakukan. Sebab kalau tidak, ya mohon maaf, jangankan PT 4% gitu kan. Ya, merangkak pun kita tidak akan bisa kalau tidak ada perubahan dan pembaharuan. Oke, Bang Simon, kalau misalkan selain Munas apa gitu? Nggak ada. Jadi untuk meredam semua gerakan-gerakan yang di daerah itu, meredam kegelisahan, meredam gerakan, bahkan mungkin kalau kita tidak mewadahkan itu semua di dalam satu mekanisme partai, yang ditakutkan malah akan ada terjadi gerakan-gerakan liar. Gerakan-gerakan yang malah nanti akan tanda kutip dicurigai. Nah, jalan satu-satunya untuk mewadahi semua itu, membuat suatu gerakan yang benar-benar tertib, terkoordinir, yang nanti untuk menuju ke arah perbaikan, hanya satu, Munas. Oke, Munas. Kita wawancara ini memang untuk menentukan Partai Berkarya ke depan, karena kita lihat bahwa Partai Beringin Karya terus bergerak, wah ke sana kemari, ke sana kemari. Sementara yang dari Partai Berkarya sendiri itu pada down, pada lemas gitu kan, yang saya lihat ya dalam waktu akhir-akhir ini tentang persidangan ini. Jadi kalau saya pikir ya memang kita sudah saatnya menentukan langkah ke depan seperti apa dan bagaimana. Ya. Kemarin sempat ramai dengan adanya isu Munas, tapi ya saya bukan berarti mau mengarahkan kemana-kemana. Mana yang terbaik silahkan. Yang jelas apapun yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang berada di Partai Berkarya, yang suka tidak suka, percaya tidak percaya, itu mereka sedang sama-sama bergerak untuk mencari pola terbaik untuk menentukan langkah Partai Berkarya ke depan. Tapi setelah wawancara dua narasumber ini, ya dapat kesimpulan bahwasanya tetap harus ada Munas, Ya. tapi Munasnya Ketua Umum HMP. Ya. Begitu Munas ya? itu harus persetujuan Ketua Umum. Tanpa persetujuan Ketua Umum, namanya Munas Makar. Munas abal-abal. Munas abal-abal. Iya. Oke, buat teman-teman dimanapun berada, wawancara ini sedikit, tapi hanya menentukan pola pikir. Kita, beberapa orang dalam sebuah organisasi itu kepala banyak, isinya sama. Bagaimana caranya menyamakan pola pikir untuk menentukan langkah ke depan. Dengan duduk, ya begini, Ya. akhirnya ketemu kan ke depan. Nah, sekarang kita lihat gerakan dari mana, apakah itu dari Pak HMP mungkin, kan kita kan nggak tahu kan. Betul. Nah, kita harus bedah lagi. Jadi untuk sementara ya kita ikutin dulu sampai menunggu keajaiban minggu depan ya. Minggu depan ada kejutan lagi kah? Nah, saya harap ada kejutan dalam minggu depan, nggak tahu dari mana. Yang jelas sekaligus mengakhiri wawancara sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.